Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup serta implikasinya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukmayu Amanda dengan nomor pokok mahasiswa 215060110 sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 4 rekan saya. Yang pertama ada Anissa Liasari dengan nomor pokok mahasiswa 215060077. Yang kedua ada Trisa Zahri Fahira dengan nomor pokok mahasiswa 215001095. Yang ketiga ada Cahyani Azkarina Putri dengan nomor pokok mahasiswa 215060095. Yang terakhir ada Fatoni Aurelia dengan nomor pokok mahasiswa 215060108. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemateri pertama, yaitu Saudari Anissa Liasari, yang akan memaparkan materi mengenai pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Kepada Saudari Anissa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi sendiri adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Lalu, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Next. Lalu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup sendiri adalah 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan materi. Kita langsung ke pemateri yang kedua, yaitu Saudari Trisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada tahapan klasifikasi makhluk hidup. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui tahapan. Yang pertama ada pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi yang dilakukan dalam proses melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, ada pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, ada pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup hal yang paling penting dalam klasifikasi karena ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda dan trinomial. Next. Tolong di next. Selanjutnya ada sistem pengelompokan takson. Yang pertama ada domain. Domain adalah tingkat teratas dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam sebuah domain terdapat jumlah makhluk hidup yang paling banyak karena takson memang berada di tingkatan paling atas sehingga klasifikasinya juga paling luas. Yang kedua ada kingdom. Adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain yang terdiri dari animalia, fungi, monera, Plantae, dan protista. Yang ketiga ada phylum atau divisio. Phylum adalah tingkatan klasifikasi makhluk hidup setelah kingdom untuk hewan, sedangkan untuk tanaman ada divisio.
Dalam takson ini pengklasifikasinya berdasarkan ciri-ciri umum yang sama. Di dalam kingdom Animalia ada 9 filum. Yang pertama ada Annelida, yang kedua ada Arthropoda, yang ketiga ada Chordata, yang keempat ada Coelenterata, yang kelima ada Echinodermata, yang keenam ada Mollusca, yang ketujuh ada Nematoda, yang kedelapan ada Platyhelminthes, yang kesembilan ada Porifera. Sedangkan dalam kingdom Plantae ada 10 division. Yang pertama ada Bryphyta, yang kedua ada Coniferophyta, yang ketiga ada Cicadophyta, yang keempat ada Ginkgophyta, yang kelima ada Gnetophyta, yang keenam ada Lycophyta, yang kesembilan ada Magnolipyophyta, yang kedelapan ada Polypodiophyta, yang kesembilan ada Psilophyta, yang kesepuluh ada Phenophyta, dan yang keempat kelas atau kelas. Pada tingkatan kelas, makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Trisa yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya kita langsung ke pemateri ketiga, yaitu Saudari Fatoni Aurelia yang akan memaparkan materi lanjutan dari sistem pengelompokan takson dan materi mengenai pengklasifikasian makhluk hidup. Kepada Saudari Fatoni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih tentang sistem pengelompokan takson. Kelima ada ordon. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas, dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Beberapa contoh ordo adalah karnivora, primata, tanaman berbunga, dan hewan pengerat. Yang keenam ada familia. Takson familia atau family ini bisa diibaratkan sebagai pengelompokan dan orang-orang yang kamu sebut sebagai keluarga. Yang ketujuh ada spesies. Spesies adalah tingkatan terakhir dan paling spesifik dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kamu bisa membayangkan bahwa makhluk hidup dengan spesies yang sama adalah sekelompok makhluk hidup yang sama dan paling pas untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang sehat. Yang ke-8 ada genus. Genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan tata nama ganda seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebagai contoh, dalam nama ilmiah singa adalah Panthera leo dan nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Dengan begitu, Panthera adalah genusnya. Next. Bisa di next. Pengklasifikasian makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini disusun berdasarkan persamaan maupun perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Pertama, Monera. Monera adalah kingdom yang paling sederhana karena ia bersifat prokariotik. Prokariotik adalah klasifikasi makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Monera hanya memiliki 2 anggota. Yang pertama, bakteri, dan yang kedua, Cyanobacteria. Ciri-ciri Monera. Pertama, prokariotik atau tidak memiliki membran diri. Yang kedua, membelah diri atau konjugasi. Yang ketiga, sel satu atau bakteri, atau bersel banyak atau berkoloni. Yang kedua, protista. Protista mirip hewan disebut protozoa ini adalah hewan yang paling tua. Selain itu, protozoa tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-ciri protista adalah 1. Eukariotik atau memiliki membran inti. Kedua, salah satu sel atau bersel banyak. Yang ketiga, bisa mengalami pembelahan biner atau konjugasi. Yang ketiga, fungsi.
Klasifikasi makhluk hidup fungsi ada dua jenis, yaitu jamur dan cendawan. Ciri-ciri fungsi yang membedakan dari kingdom lain adalah yang pertama, fungsi bersifat eukariotik. Yang kedua, heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ketiga, memiliki hifa atau miselium. Keempat, memiliki dinding sel atau kitin. Keempat, pencernaannya berada di luar tubuh atau ekstraseluler. Yang kelima, bersifat saprotif atau detrivor atau pengurai. Yang keempat ada plantae. Plantae atau yang biasa disebut kerajaan tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat eukariotik. Yang kedua bersel banyak. Yang ketiga autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Yang keempat, dinding sel terbuat dari lelulosa. Yang kelima, animalia. Animalia, untuk membedakan hewan-hewan tersebut, kita bisa membaginya ke dalam dua kelompok besar, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata atau hewan bertulang belakang. Vertebrata atau hewan bertulang belakang artinya hewan ini memiliki tulang belakang. Kelompok hewan vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu Pisces atau ikan-ikanan, amfibia atau hewan yang hidup di air dan di darat. Kemudian ada reptil atau memiliki sisik dan hidup di darat. Aves atau burung-burungan, dan mamalia, hewan menyusui. Yang kedua ada avertebrata. Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang kebanyakan hidup di laut. Kelompok hewan avertebrata yaitu porifera atau hewan yang memiliki pori-pori, contohnya spons. Colenterra atau berongga, contohnya terumbu karang dan ubur-ubur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fatania yang telah memaparkan materinya. Kita langsung ke pemateri yang terakhir, yaitu Saudari Cahyani yang akan memaparkan materi mengenai manfaat klasifikasi makhluk hidup serta implikasinya dalam pendidikan. Kepada Saudari Cahyani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu mempermudah mempelajari makhluk hidup. Nah, hal ini lantaran klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan, ciri-cirinya bisa membantu mempelajari proses makhluk hidup. Tak hanya itu, klasifikasi ini juga dapat membantu orang-orang mempelajari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri serupa. Yang kedua yaitu menamai makhluk hidup. Untuk menyederhanakan objek penelitian agar lebih mudah mempelajarinya. Mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan ciri-cirinya akan lebih mudah untuk membedakan dan mempelajari struktur atau anatomi organisme tersebut. Yang ketiga ada mendeskripsikan makhluk hidup. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yang satu ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membedakannya dengan jenis makhluk hidup yang lain. Sehingga kita bisa membedakan dengan istilah untuk tanaman pangan, tanaman obat, tanaman sayur, dan tanaman lainnya. Manfaat yang keempat yaitu sebagai pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan ini sangat penting berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Sebab banyak sekali organisme yang masing-masing memiliki ciri khusus dan menjadi pembeda dari organisme lainnya. Dengan begitu, manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan beberapa organisme tersebut sesuai dengan ciri yang dimiliki. Alhasil, dengan mengetahui ciri-cirinya, maka diketahui pula sifat-sifat makhluk hidup tersebut. Yang kelima ada mengetahui
hubungan kekerabatan makhluk hidup. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yang ini juga sangat penting, yaitu untuk mengetahui persamaannya. Setelah mengetahui perbedaannya, maka akan diketahui pula persamaan suatu makhluk hidup. Jika ada persamaannya, maka pasti ada hubungan kekerabatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Semakin banyak persamaan yang dimiliki, maka organisme tersebut semakin dekat hubungan kekerabatannya. Dan yang terakhir yaitu kepuasan intelektual. Banyak sekali manfaat klasifikasi hidup, khususnya dalam dunia sains. Nah, manfaat klasifikasi makhluk hidup dalam dunia sains, salah satunya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selain itu, dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan kekerabatannya, maka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan organisme tersebut. Dengan demikian, manfaat klasifikasi makhluk hidup itu bisa memberikan kepuasan intelektual bagi orang-orang yang menelitinya. Next. Implikasi dalam pembelajaran IPA. Makhluk hidup di bumi sangat beragam, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup tersebut juga masih memiliki keragaman yang unik. Berbagai keragaman makhluk hidup perlu dikelompokkan agar mudah mempelajari dan membedakannya. Nah, klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk membentuk kelompok-kelompok makhluk hidup dengan mencari kesamaan ciri atau sifat organisme. Sebenarnya klasifikasi makhluk hidup sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Manfaat klasifikasi makhluk hidup salah satunya adalah untuk mendeskripsikan jenis makhluk hidup dan memberikan nama untuknya. Banyaknya jenis makhluk hidup membuat manusia kebingungan sendiri. Maka dari itu, dengan klasifikasi tersebut, berbagai macam makhluk hidup bisa diketahui nama dan jenisnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cahyani yang telah memaparkan materinya. Kita sudah sampai di akhir pemateri. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi, klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan, yaitu pengamatan sifat makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati, dan pemberian nama makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan maupun perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Manfaat klasifikasi makhluk hidup diantaranya mempermudah mempelajari makhluk hidup, menamai makhluk hidup, mendeskripsikan makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, serta kepuasan intelektual. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.